sama Batam sekali lagi cuma saya ingatkan, saya ingat anak saya, Pak. Cinta suci pria Bangkalan dikhianati, selingkuhan dan istri dieksekusi, ini 8 fakta tragisnya. Masyarakat dihebohkan dengan kasus pembunuhan di perumahan Gria Anugrah, Kelurahan Melajah, Bangkalan. Dalam peristiwa itu 2 sejoli yang diduga pasangan selingkuh bersimbah darah di kamar kos pada Selasa. Berikut deretan faktanya. 1. Dugaan awal sebagai pasangan suami istri. Pada awalnya masyarakat dan pemilik kos mengira kedua korban adalah sepasang suami istri karena ketika mendaftar kos, korban wanita, Eka Fatmawati Dewi, 45, menunjukkan akta nikahnya bersama suami sahnya atau pelaku, Abdul Razak, 44. Kos yang mereka tempati adalah atas nama korban dengan suaminya. Ujar AKP Hafid Dian Maulidi, Kasat Reskrim Polres Bangkalan, Selasa 22 April. 2. Ternyata pasangan selingkuh. Kebenaran terungkap, Eka ternyata tinggal bersama dengan pria lain bernama Agus, 36, yang diketahui sebagai selingkuhannya. Jadi korban pembunuhan di sini ada 2, yakni seorang laki-laki dan perempuan, bukan pasangan suami istri, di kosan tersebut, imbuh AKP Hafid. 3. Pelaku mendapat laporan istrinya selingkuh. Berdasarkan pengakuan pelaku, ia menceritakan pernikahannya yang telah berusia 25 tahun dan terjadi perubahan setahun terakhir karena sering mendapat laporan tentang perselingkuhan istrinya. Namun, Abdul Razak menepis berita tersebut karena kurangnya bukti. Padahal teman terdekat serta tetangganya banyak yang sudah mengingatkan. Saya dengan istri saya sudah menjalani pernikahan selama 25 tahun. Jadi saya pikir ia tidak mungkin selingkuh begitu saja, ucapnya di hadapan AKP Hafid. 4. Mulai menggali informasi terkait perselingkuhan istrinya. Abdul mulai mencari kebenaran tentang perselingkuhan istrinya. Usai mendapat laporan bahwa istrinya dibonceng pria lain dari temannya, ia pun memeriksa kembali ke rumahnya dan tidak menemukan keberadaan istrinya. Ia menghubungi istrinya, namun istrinya justru membohonginya dengan berkata berada di rumah. 5. Pelaku berniat untuk menemui korban saat itu. Abdul berusaha mendapatkan nomor ponsel Agus yang dicurigai sebagai selingkuhan istrinya. Usai berhasil mendapatkan nomor dan menghubunginya, Abdul pun kepalang emosi karena teleponnya diangkat oleh istrinya dan mengatakan jika Agus sedang tertidur. 6. Berusaha mendatangi korban dan sempat menunggu di jembatan Suramadu. Rasa emosi yang memuncak membuat Abdul berniat mendatangi korban. 10 hari yang lalu ia mengingat pernah mengantar istrinya Cot dengan seorang laki-laki di sebuah kos. Hal itu juga yang menjadi penyebab pertengkaran hebat dengan istrinya. Abdul mulai ada niatan untuk kembali ke tempat Cot tersebut dengan mengendarai mobil temannya. Sebelum pembunuhan terjadi, ia sempat mengetuk pintu kos dan mengatakan salam. Namun, karena hanya ada bisikan di dalam tanpa jawaban, ia pun mendobrak pintu dan menemukan istrinya bersama pria lain. 7. Warga sekitar mendengar suara gaduh dan melihat orang asing. Warga sekitar mendengar suara gaduh yang muncul dari arah kos. Bahkan beberapa saksi mengatakan jika mereka melihat orang asing masuk kos. 8. Motif cemburu karena perselingkuhan di balik kasus tersebut. Dugaan adanya rasa cemburu adalah faktor yang mendasari pembunuhan. Pelaku merasa sakit hati karena dikhianati istrinya.